Kalau Pak Jokowi nggak dicintai rakyat, nggak mungkin yang didukung Pak Jokowi satu putaran. Itu rumus politik dong. Jangan atas nama omon-omon begitu dong. Kalau nggak percaya lihat aja di pilkada. Jagoan Pak Jokowi menang nggak? Yang didukung Pak Jokowi, menurut saya menang di pilkada. Di Jakarta sudah turun Pak Jokowi, Pak Prabowo melalui surat. Kalau Pak Jokowi secara lisan mengendorse, Ridwan Kamil kalah. Kan berarti sudah tidak ada hegemoni Pak Jokowi lagi. Ada yang enggak, ya iya nggak apa-apa. Di pilkada saya aku yakin semua kandidat kepala daerah yang didukung Pak Jokowi atau teridentifikasi didukung Jokowi pasti menang, pasti menang, pasti menang. Bukan hanya di Jakarta kan Pak Jokowi. Di mana itu Valdo Maldini di endorse secara terang-terangan kalah. Terus di Kota Bandung di endorse terang-terangan kalah. Di Karanganyar di endorse terang-terangan kalah. Gubernur Jambi datang ke Pak Jokowi soal minta dukungan, di endorse bahwa kamu harus menang, jaga tambang nikel pertambang gitu-gitu, kalah juga. Jadi artinya apa? Sekarang ini ya sudah Pak Jokowi itu sudah orang biasa. Ternyata di dalam banyak tempat kalah. Yang menang-menang itu ya kebetulan juga menang, bukan karena Pak Jokowi juga. Kalau dulu nggak bisa tidak menang kan kira-kira. Tapi pengaruh Pak Jokowi itu tidak segawat atau tidak seburam seperti yang digambarkan banyak orang. Maka dulu ketika begitu Pak Jokowi habis masa jabatannya kan, saya pernah bicara dengan Adian Apitupulu di sebuah tempat. Dia katakan Pak Jokowi ini misalkan dominan. Banyak orang katakan gitu. Tapi kata Adian benar terbukti sekarang. Ya Pak Jokowi anaknya kan cuma 4. Paling bisa di 4 provinsi atau 4 kabupaten. Dia kan tidak punya anak 520 sejumlah kabupaten kota di Indonesia. Paling nggak berpengaruh di situ kalau sudah jadi orang biasa. Dan itu ternyata betul sekarang gitu. Tapi kalau berandai-andai pakai ini rakyat nggak bisa lah. Kalau Pak Jokowi nggak dicintai rakyat, nggak mungkin yang didukung Pak Jokowi satu putaran. Itu rumus politik dong. Jangan atas nama omon-omon begitu dong. Klaim-klaim ini rakyat begini. Buktinya 14 Februari jagoan yang didukung Pak Jokowi 02 yang menang. Kalau menurut gua bukan efek Gibran, bukan efek Jokowi, bukan efek Prabowo, tapi efek kekuasaan. Pengaruh kekuasaan pada pilkada melalui seluruh infrastruktur negara, melalui seluruh finansial yang digunakan dan sebagainya, itulah mempengaruhi keterpilihan dia, bukan faktor orangnya. Kita lihat nanti, sekarang survei tadi, ketika kemudian Prabowo sudah terpilih kemarin, Jokowi lebih rendah daripada Prabowo. Kita lihat tanggal 20 Oktober nanti, ketika Jokowi sudah keluar dari istana negara, berapa persen efek dia? Tidak ada. Artinya bahwa yang memberikan efek bukan orangnya, tapi kekuasaan dan jabatan dia pegang. Kemarin Jokowi lebih tinggi dari Prabowo, sekarang Prabowo lebih tinggi dari Jokowi. Kenapa? Karena Prabowo sudah terpilih. Nah, ketika Jokowi nanti 20 berakhir, ada efeknya? Nol. Artinya bahwa dari proses itu yang memberikan efek pada keterpilihan bukan orang, tapi jabatan. Kekuasaannya, kemampuan dia menggerakkan struktur kekuasaan negara dan seluruh finansial, itulah yang mempengaruhi keterpilihan. Yang gue sampaikan tadi adalah bukan orangnya yang berefek, tapi jabatan yang melekat pada orang itu, kekuasaan yang melekat pada orang itu yang memberikan efeknya. Kalau begitu sebenarnya, kalau dia sudah selesai masa jabatannya, kita akan lihat ukuran efeknya seperti apa. Kalau begitu survei nanti tanggal 20 Oktober, 23 Oktober, bulan Desember dan sebagainya, nol efeknya. Dan yang harus kita lihat, gerakan mahasiswa kemarin memberikan saya satu kesimpulan sederhana. Keberuntungan Jokowi sudah selesai. Selesai. Dia gagal bukan oleh parlemen, dia gagal bukan oleh politisi, dia gagal bukan oleh yang lain, tapi oleh anak-anak muda tak terduga ini. Anak-anak muda tak terduga ini yang membuat rencana itu berantakan, yang membuat balik itu kocar-kacir, yang membuat terpaksa harus merubah KPU lagi. Tunduk mereka. Mereka tunduk tidak pada kekuatan besar yang luar biasa. Ini nih, anak-anak lucu-lucu ini, imut-imut, nggak menakutkan, nggak menyeramkan. Modal mereka bukan senjata dan panser, modal mereka kata-kata dan tulisan. Dan ternyata yang ditakutkan oleh kekuatan itu bukan pistol, bukan senapan, bukan panser, tapi kejujuran kata-kata mereka. Itu yang ditakutkan. Nah, teman-teman, kita tahu bersama bahwa Presiden Joko Widodo selaku Presiden ke-7 Republik Indonesia mendukung salah satu paslon, atau bukan salah satu, teman-teman, ya sangat banyak paslon yang didukung oleh Presiden Jokowi di tahun 2024 ini, supaya orang-orang yang dekat dengan dia, yang didukungnya itu bisa menang. Tetapi teman-teman, dari apa yang didukung oleh Presiden Jokowi, banyak yang kalah. Ya, itu artinya seperti yang disampaikan oleh Pak Mahfud MD, bahwa pamor dari Pak Jokowi ini ya itu sudah mulai menghilang, atau efek dari endorsement dari Pak Jokowi itu sudah mulai menghilang. Padahal dia baru saja purna tugas sebagai seorang presiden,
itu sudah mulai hilang. Apalagi nantinya kalau udah setahun, 2 tahun, 3 tahun, maka tentu tidak ada lagi masyarakat yang ngefans sama Pak Jokowi, yang itu lagi sama Pak Jokowi, yang mengikut Pak Jokowi. Nah, itu yang disampaikan oleh Pak Mahfud MD, teman-teman, bahwa walaupun Pak Jokowi capek-capek untuk mengendorse, tetapi banyak yang kalah, ya. Seperti di DKI Jakarta, teman-teman, dia secara totalitas mendukung Ridwan Kamil Suswono, maka Partai Banteng ya memenangkan 1 putaran. Itu artinya bahwa pamor Pak Jokowi di Jakarta itu tidak ada. Ya, walaupun Ridwan Kamil Suswono itu didukung oleh belasan partai, ya, didukung oleh artis dan juga didukung oleh 2 presiden, yaitu Presiden Jokowi dan juga Presiden Prabowo Subianto, tetapi tetap kalah, teman-teman. Itu yang menang adalah PDI Perjuangan. Hanya 1 PDI Perjuangan bisa memenangkan kontestasi di Jakarta hanya 1 kali putaran. Nah, kita lihat, teman-teman, ya, siapa saja yang didukung oleh Pak Jokowi ini, khususnya di Jawa. Nah, di sini dikatakan dari Tempo, Jokowi endorse 84 calon di Pilkada 2024. Ini beberapa paslon di Pulau Jawa yang didukungnya. Nah, artinya ada 84 calon, teman-teman. Artinya setiap daerah itu, ya, setiap provinsi itu pasti ada. Nah, jadi ini 84 calon yang didukung Pilkada di 2024. Nah, ini di Pulau Jawa, teman-teman, kita lihat. Oke, Presiden Republik Indonesia yang ke-7, yaitu Joko Widodo, mengungkapkan dirinya mendukung 84 calon kepala daerah pada pemilihan kepala daerah di tahun 2024 ini. Ya, Jokowi mengendorse beberapa pasangan calon gubernur dan juga calon wakil gubernur yang diusung oleh Koalisi Indonesia Maju yang disebut sebagai Kimples. Nah, ini, teman-teman, ketika wartawan menanyakan kepada Pak Jokowi, ya, siapa saja yang di-endorse oleh Pak Jokowi. Nah, kata Pak Jokowi, saya nggak ngitung jumlahnya, ya. Kemudian seingat saya yang saya berikan endorse 84 calon kepala daerah, ujar Jokowi saat ditemui di rumahnya Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari. Nah, ternyata, teman-teman, ada 84 calon kepala daerah. Oke, kita lanjut, teman-teman. Nah, usai pencoblosan di tanggal 27 November itu kemarin, maka sebagian besar calon yang didukung Jokowi telah menghubungi mantan wali kota Solo itu, telah mereka memenangkan kontestasi pilkada di daerahnya. Nah, artinya bahwa ada yang menang, ada juga yang kalah yang didukung oleh Pak Jokowi. Dan kota-kota besar itu, teman-teman, itu dimenangkan oleh PDI Perjuangan, teman-teman. Salah satunya kota negara kita adalah Jakarta, itu dimenangkan oleh PDI Perjuangan. Artinya kekuatan dari Pak Jokowi di sana itu sangat minim sekali. Padahal, ya, lawan mereka itu hanya 1 partai. Nah, yang tergabung di situ, bayangkan ada belasan partai. Itu kalau kita ngitung-ngitung, pasti, ya, PDI Perjuangan bisa KO di situ. Tetapi PDI Perjuangan, ya, menang, teman-teman. Itu artinya bahwa pengaruh dari Pak Jokowi dan juga Bapak Prabowo Subianto selaku presiden yang menjabat saat ini, ya, itu lebih kecil, ya, daripada dari PDI Perjuangan, ya, karena yang mendukung PDI Perjuangan itu ada Anies Baswedan dan juga Ahok. Nah, jadi pendukung keduanya itu yang bikin Mas Pram dan juga Bang Dul itu bisa menang. Nah, itu artinya bahwa kekuatan di DKI Jakarta itu dimenangkan oleh pendukung Anies Baswedan dan juga Ahok atau Basuki Cahayapurnama. Nah, adapun menurut Jokowi, teman-teman, ada banyak faktor penentu kemenangan para calon itu. Nah, ini yang disampaikan oleh Pak Jokowi, katanya bukan karena endorse, tapi memang beliau
ya bekerja keras. Ya, kemudian sementara itu juga di Pulau Jawa, Jokowi lantang menunjukkan dukungannya terhadap calon kepala daerah di antaranya ya seperti di Jakarta teman-teman, yaitu pasangan nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono. Nah, kemudian juga di Jawa Tengah ya pasangan nomor urut 2 yaitu Ahmad Lutfi Yassin yang didukung oleh Kim Plus. Nah, Jokowi mengumpulkan relawan, pendukungnya, serta petinggi partai politik pengusung, yaitu pasangan nomor urut 1 itu, yaitu Ridwan Kamil juga Suswono, di Pilkada Jakarta 2024 di Kaizen. Nah, apa tujuannya teman-teman? Yaitu untuk mendeklarasikan dukungannya ya kepada pasangan Ridho itu yang disebut Ridho. Tetapi walaupun Pak Jokowi sudah mendeklarasikan dukungan, maka tetap Ridho kalah satu putaran. Ya, hanya yang memilih mereka itu sekitar suara itu teman-teman 1 juta lebih. Ya, 1 juta lebih, sedangkan Mas Pram dan juga Bang Dul itu pemilihnya itu 2 juta lebih. Nah, kemudian kita beralih ke Jawa Tengah teman-teman. Nah, Pak Jokowi juga turut hadir dalam kampanye calon nomor urut 2 yaitu Ahmad Lutfi Yassin. Nah, Jokowi juga secara terang-terangan teman-teman menghadiri kampanye itu, bahkan terlihat ya Pak Jokowi juga membagi-bagikan kaos ya kepada masyarakat yang ada di situ dengan cara melempar. Ya, dia ada di atas mobil lalu dia melempar. Nah, coba kan kalau misalnya ya tim Pak Jokowi itu ya turun dan membagikan kepada masyarakat, itu lebih etis ya, lebih bagus. Ini kalau dilempar-lempar bisa saja masyarakat itu berebut dan bisa ya terjadi keributan. Tetapi ya pada saat itu sih belum ada keributan teman-teman. Nah, itu dukungan-dukungan ya yang diberikan oleh Pak Jokowi ya, dimana yang terang-terangan itu ada 2. Waktu itu ada di Jawa Tengah sama di DKI Jakarta. Kemudian yang lain itu hanya dukungan untuk artinya memberikan dukungan secara lisan ya, dia tidak hadir langsung di sana. Nah, itu teman-teman mengenai suasana politik dan pilkada di tahun 2024 ini. Sampai jumpa di video berikutnya.